Oke teman-teman, kali ini saya berada di Candi Borobudur. Bagi kalian yang mau lihat-lihat, boleh ikuti video saya ya. Jangan lupa subscribe-nya ya. Saya mau ambil tiket masuk dulu. Pengambilan tiket. Selamat datang mengucapkan bagi segenap pengunjung di Borobudur untuk membeli tiket masuk ke kawasan wisata Candi Borobudur. Dengan tiketnya dari pendapat pelaksanaan. Untuk rombongan kita perwakilan salah satu saja. Yang lain bisa tunggu di dalam pendopo. Sekali lagi kami ucapkan bagi segenap pengunjung di objek wisata Candi Borobudur untuk pembelian tiket. Borobudur. Beli dulu tiket 50.000 satu orang kalau anak. Kalau anak mah murah sih, berapa ya? 25.000 kayaknya. Lalu kenakan masker ketika Anda berada di area Taman Wisata Candi. Kami akan melakukan thermal check atau cek suhu tubuh sebelum memasuki area main gate. Apabila suhu tubuh Anda kurang dari 3, Anda berada di rambu hijau yang berarti kesehatan kamu. Dan selamat berkunjung di Taman Wisata Candi Borobudur. Apabila suhu Gue ngambil kaki lu doang, saya sorry. Gue ngambil cuma kaki lu doang. Ya. Ada ini apa? Harus jalan kaki jauh. Perjalanannya lumayan jauh. Ada kereta sih, cuman nah itu dia candinya. Amit ya, apa-apa. Berdiri fotonya. Udah. Makasih ya. Iya. dan anggota rombongan lain menunggu di tempat yang sudah disediakan. Untuk segala jenis transaksi yang dilakukan, serta barang-barang berbahaya seperti senjata tajam. Kami juga menyediakan makanan dan minuman yang terjaga higienitasnya yang bisa Anda beli di dalam area candi. Kawasan ini telah disanitasi menggunakan cairan disinfektan secara berkala. Pastikan Anda juga tetap waspada dengan mengikuti protokol kesehatan untuk. Selamat datang di Taman Wisata Candi Borobudur yang merupakan warisan budaya dunia. Saat ini, Anda berada di area kawasan aman COVID-19 demi kenyamanan protokol kesehatan.
Kalau foto-foto di sini harganya 30.000 ya. 37,3 derajat Celcius, Anda berada di Rampung Kecil. Yang bisa Anda beli Jalan-jalan dulu aja. Jadi, kawasan ini telah disanitasi menggunakan cairan disinfektan secara berkala. Iya ya. Pastikan Anda juga Enggak. untuk menjaga keamanan dan kenyamanan Anda. Saat ini, Anda berada di area kawasan aman COVID-19. Demi kenyamanan konsumen Anda, pastikan Anda mengikuti protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus di masyarakat. Selalu gunakan masker ketika Anda Indah ya kalau Candi Borobudur. Itu candinya ya. Ini masuknya jam kalau pagi dari pagi sampai jam 11, keluar lagi. Terus masuk lagi jam 1 sampai jam 4 sore ya. Cuman harus nunggu dulu. Kalau mau naik ke atas itu harus nunggu dulu. Kalau dari tiket sejaman baru bisa masuk ke atas gitu, ke situ soalnya sejam waktunya. Saya juga masuk jam 1 harus ke sana itu jam 2. Jadi sambil nunggu jalan-jalan aja. Lihat-lihat sekitaran Candi Borobudur. Tiketnya 50.000 per orang untuk dewasa. Kalau anak-anak 25.000. Anak-anak itu di usia 15 tahun ke bawah, jadi tiketnya 15.000. Sepi soalnya lagi COVID-19. Ada pohon beringin mempunyai sistem perakaran tunggang dan bisa tumbuh tinggi sampai 20. jarak aman, minimal satu rombongan lain menunggu di tempat yang sudah disediakan. Untuk segala jenis transaksi yang dilakukan, kami menghimbau Anda menggunakan yang bisa Anda beli di dalam area candi. Kawasan ini telah disanitasi menggunakan cairan disinfektan secara berkala. Pastikan Anda juga tetap waspada. Kita jalan-jalan lagi. Itu kenapa pakai kita? Monster naga. Itu paling atas. Apa itu ya? Jadi Ya. nanti sama kita Fotonya apa enggak? Lani udah foto-foto sendiri kan bisa. Aduh. Keliling-keliling candi. Pak, kadang-kadang munggah. Jadi saya dudukin api di atas. Iya. Banyak yang belum jadi patungnya.
Galeng-galeng candi kita. Bagus sih kalau kalian mau jalan-jalan ke sini main. Ini lantai pertama ya. Soalnya banyak, cuman gitu-gitu aja. Videonya. Terima kasih sudah nonton. Seperti bukit ini, candinya di dalam. Tidak ada yang tahu di sini ada candi besar ini. Jadi ketika orang Islam datang ke tanah Jawa ini, candinya sudah ada. Jadi kalau orang datang, kebanyakan bule-bule datang sini, melihat patung di sana banyak yang rusak. Itu yang merusak orang Islam. Orang Islam datang sudah nggak ada candinya kok. Jadi justru orang Islam itu ya bantu untuk membersihkan candi ini. Jadi kan orang-orang lokal sini sudah beragama Islam. Ketika candi ini dibuka, yang kerja di sini ya orang lokal, orang Islam, orang Kristen, semua. Hindu Buddha sudah nggak ada. Jadi candi ini ditemukan oleh Thomas Raffles, orang Inggris. Thomas Raffles datang ke sini tahun 1814 dibuka. Tapi Thomas Rafflesnya sudah ke Singapura. Yang membersihkan candi ini orang Belanda, karena dijajah Belanda di sini. Setelah dibuka, banyak orang yang datang. Terus pemerintah Belanda ingin membetulkan candi ini. Terus semuanya disusun kembali. Direnovasi pertama dilakukan oleh pemerintah Belanda. Di pemugaran yang pertama dari atas. Terus 4 tahun berhenti karena ada perang dunia pertama. Berhenti selama 60 tahun berhenti, baru dilanjutkan lagi oleh pemerintah Indonesia dibantu UNESCO. Pak Harto waktu itu yang punya inisiatif untuk membangun lagi. 10 tahun candi ini dibongkar. Jadi semua dibongkar, dipasang fondasi, di dalam itu dipasang saluran air supaya air hujan masuk ke dalam pipa, terus keluar ke sini. Dulu nggak ada pipa di sana, terus air hujan banyak yang keluar dari dinding candi. Ini candinya itu basah, ada lumut, candinya miring, nggak ada fondasi. Sekarang 3 meter beton. Jadi kita bisa bayangkan semua dibongkar, terus mengembalikannya gimana? Posisinya tidak berubah. Seperti situ. Tidak merubah posisi dan tidak membuat patung baru, tidak membuat hiasan yang baru, semua masih asli itu patungnya. Hiasan yang ada di dinding itu talinya masih asli semua. Tapi dari gambarnya Mas berubah. Tidak. Yang sebelum direnovasi sama yang Dulu tuh nggak ada jenah, nggak ada gambar. Jadi orang membuat relief itu tergantung dari imajinasi mereka. Jadi itu cerita tentang kehidupan orang India, bukan orang Jawa. Yang diceritakan di situ orang India, tapi yang membuat orang Jawa. Jadi kalau kita lihat di sana, kok ini bukan orang India, bukan orang Jawa, karena ini yang buat orang Jawa mesti ada sedikit pengaruh Jawa. Terus candi ini kalau diamati kok ada yang seperti candi Hindu, karena ini candi Buddha tapi arsiteknya Hindu. Namanya Gunadarma. Terus Gunadarma itu jatuh cinta kepada putri raja, terus dikawinkan dia ke Sumatera, Palembang, ada Sriwijaya. Ada Universitas Gunadarma arsitektur. Jadi sekarang sudah 2020, berarti umur candi ini sudah 1200 tahun lebih. 1200 tahun. Jadi sudah tua umurnya. Jadi sudah waktunya kita jaga bersama supaya awet.
Jadi memang harus ada pengurangan jumlahnya pengunjung yang ke sini bisa harus dikurangi. Kan candinya sudah tua, batunya sudah banyak yang lapuk, terutama batu itu keropos karena lumut, ada penyakitnya di situ. Terus ketika dipugar oleh pemerintah Belanda, candi ini pernah dicat dindingnya supaya kalau difoto itu jelas kontras, karena kalau enggak warnanya hitam batunya, terus fotonya hitam putih. Pernah dicat dengan warna oranye, kan warna Belanda oranye, tapi lama-lama catnya hilang karena ya, kena matahari, kena air hujan. Kalau kita lihat candi ini dari atas ya, tidak segi 4 persis gini karena banyak sudut-sudutnya. 4 pintu, ini timur, barat, ini lurus, terus utara, selatan ini lurus. Pojoknya juga lurus, ini juga lurus, ini simetris. Ini tembok yang kedua, 3. Jadi yang ada sudut-sudutnya sampai ke sana ada 5. Yang 5 terus ini sana bundar ada 3, 1, 2, 3. Jadi di antara ini dan bundar ini kan ada rongganya ini, itu yang lantai 6. Jadi lantai yang bundar itu 7, 8, 9. Tambah 1 yang paling besar di atas Pak Indo itu yang nomor 10. Kalau sekolah itu kita dapat nilai 10 itu sudah istimewa. Jadi yang ada di sana itu siapa? Nomor 10 itu yang paling sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Oleh sebab itu di atas kosong, tidak ada patungnya. Yang paling sempurna hanya Tuhan. Jadi Tuhan tidak bisa dibayangkan. Terus patungnya seperti apa buatnya? Nggak bisa. Kosong. Sebenarnya orang Buddha juga percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi tidak bisa dibayangkan, tidak bisa. Di candi ini merupakan gambaran dunia kecil, aktivitas orang di dunia lantai pertama sampai 5. Orang pekerjaannya apa saja digambarkan di situ. Jadi meskipun orang bekerja cari nafkah, tapi kan juga beribadah untuk sampai ke sana. Bagian atas yang tingkat bundar itu nirwana. Hindu dan Buddha mengatakan nirwana. Kalau orang Islam itu kan surga. Kalau orang Barat namanya paradise. Jadi lain, bahasa lain. Nirwana, surga, apa paradise, terus ada yang nemo, ya macam-macam. Tujuannya ke sana. Itu karena Merapi meletus, bangunan rusak semua, batu banyak yang berjatuhan, terus patung Buddha yang banyak berjatuhan di sana, kepalanya nggak ketemu sampai sekarang. Tidak boleh buat yang baru, harus asli yang dipasang. Jadi patungnya ada 504, yang 200 nggak ada kepala. Ya barangkali ya belum ketemu atau barangkali sudah disimpan orang, diamankan. Ya, itu patung Siddhartha Gautama Buddha. Jadi Buddha itu tidak hanya satu. Buddha itu seperti titel. Kalau dalam agama Islam ya para ulama aulia itu yang tingkatnya sudah tinggi. Dalam agama Kristen ada pendeta, ada paus, katanya. Jadi Buddha yang ada di Indonesia, di Thailand, di Cina berbeda. Kalau Anda datang ke Cina, patung Buddhanya gendut, terus botak, nggak ada rambutnya. Wajahnya orang bilang wajahnya kok seperti bayi, baby face. Itu Buddha, ini Buddha Siddhartha. Jadi orang bisa menjadi baik. Sebelum kita mau ke sana, kita bisa melihat itu relief yang di sana ceritanya seperti apa. Itu namanya stupa. Oh, stupa. Kalau lorong-lorong kan yang ini
setiap lantai ini. Iya. Itu di atas ada stupa, terus di dalamnya ada patung Buddha. Dulu kalau orang datang ke sini berusaha untuk pegang tangan patung Buddha, terus bisa membaca doa yang diinginkan tercapai. Tapi sekarang sudah tidak boleh lagi. Sudah 5 tahun yang lalu tidak boleh. Kalau dulu masih bisa. Ya. Bangunan candi yang asli itu ini. Yang pertama dong ini. Terus candinya belum selesai dibangun sudah miring. Nah, karena bangunnya tinggi, besar, nggak ada semen, nggak ada pondasi. Nah, terus candinya supaya tidak miring, nih dipasang batu. Jadi batu ini fungsinya untuk menyangga candi supaya tidak miring. Ini masangnya sudah dulu. Ya? Tidak ada semen, tidak ada lem, hanya ditumpuk, ya, nggak ada semen sampai sana. Ya. Ya. Kalau ada gempa ya bisa. Tapi kan tidak pecah batunya. Kalau di semen hancur. Kalau ini paling ya jadi 2, jadi 3 kan bisa dilem pasang lagi. Kalau lem pakai apa? Sekarang ya pakai lem batu. Kalau dulu nggak ada. Terus itu bisa gatok tanpa ambiar sedikit pun gimana? Ini batu yang kelihatan ini cuma separuh, yang separuh di dalam terus ditumpangi ini. Gitu. Kok esok geser gitu ya? Karena sangat besar. Nah ini asli semua. Warnanya berbeda, memang batunya seperti itu warnanya. Bukan karena pengaruh panas, hujan, dingin itu. Ini apa yang mereka lakukan? Itu ada yang menari, ada yang ya senang-senang, ada main musik. Sekarang juga ada ke karaoke, ke kafe, ya yang minum-minum. Bukan Sebenarnya sudah dari zaman dulu ya. Yang diminum bukan air teh, Arak. arak. Jawa juga bisa membuat arak dari kelapa tua. Sama Nah, ketan, ini air ketan. yang tidak pergi-pergi ya di rumah saja Iya, mengurusi nih. keluarga. Ya. Ini juga saling membantu, saling menolong. Ada yang sakit ditolong, ada yang membuatkan jamu. Ini masih berlanjut ke dalam sana. Yang situ juga berlanjut ke sana, tapi tidak dibuka karena bahaya dibuka. Gayanya? Ya, nanti ambruk. Jadi hanya ini saja yang dibuka untuk pengunjung. Ini batunya itu, batu yang di sana itu dari sini. Jadi ini sudah mulai apa mau runtuh gitu. Ya kalau dilepaskan tinggi terus ada gempa nanti bahaya. Kok dulu boleh untuk di apa naiki? Ya. Tapi dulu kita aja sering kesini tuh dulu. Sekarang itu sudah mengalami apa ya kayak apa? Ngikis gitu ya. Ya. Tapi dulu saya pernah naik loh Pak. Iya, Sampai ngerogoh gini tangannya. sebelum COVID dibuka. Iya. Kita bisa ngerogoh itu. Maaf aja kalau dulu orang sini nggak Secara nasional sudah mana? Bima, kontol Bima. kebetulan katanya. Tapi nggak nyampe Bu. Nggak bisa. Jauh. Katanya kan musiknya bagus baik bisa pegang. Yang batu. Udah mulai rutin katanya Bu ini. Yang bisa dinaikin itu juga bintang ini kan. Udah mulai yang ditawarin batu. Di belakangnya batu yang besar itu kan ada batu yang tandanya di tengah itu. Mana yang asli, mana yang baru? Itu yang tambahan itu ya. Batu sama. Suasana di dalam batu ini banyak relatif jadi dari sudut sini